Kita ngomongin demam tipoid atau orang awam, orang umum mengatakan tipes, tipes, tipes. Bahkan saya pribadi juga pernah kena tipes dokter. Sampai hampir 1 bulan ya, recovery-nya sangat lama banget. Ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh capek kata. Nah, dokter mungkin secara umum dulu kita jelaskan kepada masyarakat, pendengar Radio Fajar juga penonton Instagram kita, apa sebenarnya demam tipoid gitu dokter? Iya, baik. Ya, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya, saya Dokter Rita. Jadi di sini akan sedikit memberikan pengetahuan ya tentang demam tipoid atau biasa kita sebut dengan tipes. Jadi, tipes itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri dari Salmonella typhi, di mana kuman ini menyerang ke saluran pencernaan. Nah, untuk gejalanya itu sendiri biasanya dari demam yang lama ya, panas naik turun bisa 6 sampai 30 hari dan biasanya memberat atau meningkatnya itu di malam hari. Nah, selain itu ada gejala juga misalnya seperti nyeri otot, nyeri kepala, juga masalah di gangguan pencernaan lainnya, contohnya seperti mual, muntah, kembung, diare, semberit, bahkan lainnya. Nah, untuk keadaan yang lebih berat, biasanya di minggu kedua pada orang sakit tipes itu terlihat di bagian lidahnya itu kotor, seperti ada selaput yang putih-putih. Selain itu, pada pemeriksaan dokter biasanya ditemukan juga pembesaran dari hati dan limpa. Nah, untuk komplikasi atau keadaan yang lebih serius nih, bisa sampai ke infeksi saluran cerna atau ke perdarahan saluran cerna. Nah, ini udah bahaya loh kalau udah seperti ini. Berarti bisa dikatakan tipes ini juga merupakan penyakit yang istilahnya tingkat kebahayaannya itu juga cukup tinggi ya dokter ya? Iya, karena sangat tinggi karena infeksi kan menginfeksi manusia. Begitu. Nah, bagi masyarakat awam begitu ya, masyarakat awam yang pengen tahu bahwa apa sebenarnya mungkin kalau kita biar mengetahui oh ini tipes nih. Gejala yang memang paling gampang deteksi gitu loh. Kalau ini tipes itu seperti apa, Dok? Iya, jadi kalau tipes itu seperti yang saya sebutkan tadi, panas naik turun yang meningkatnya di malam hari. Biasanya Oh. itu lama panasnya itu, periodenya lama, 6 sampai 30 hari, sampai sebulan ya. Jadi kalau sudah ada gejala panas naik turun, terutama meningkat di malam hari, kita udah curiga. Dan apabila ada masalah di gangguan pencernaan, nah di situ biasanya kita mengarahnya ke tipes, tapi tentu saja harus melakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang lainnya. Begitu ya. Kalau Iya. berkaitan dengan pencernaan, apa yang terjadi dokter ketika kita terkena tipes itu dokter? Iya, jadi kuman Salmonella typhi ini masuk melalui mulut ya. Jadi secara fekal oral atau masuk melalui kuman masuk melalui mulut lewat makanan yang telah terkontaminasi. Jadi tidak hanya makanan ya, misalnya alat makan ataupun alat masak yang tidak dicuci bersih, itu juga bisa menyebabkan terkontaminasinya kuman Salmonella typhi ini yang akan masuk melalui mulut dan kuman ini akan berkembang biak di saluran pencernaan. Itu makanya gejala-gejalanya banyaknya selain panas ada di saluran pencernaan juga. Begitu ya. Makanya banyak orang kalau udah kena tipes hati-hati makanya dijaga gitu ya. Iya, betul. Ada yang bilang katanya, Kebersihan sih lebihnya. iya katanya kalau tipes itu saya dengar-dengar lah kalau dari mitos masyarakat gitu ya, khususnya luka gitu. Bener nggak sih dokter? Iya, kalau udah komplikasi yang lebih berat, emang bisa menyebabkan luka atau perdarahan di usus. Karena kan kumannya itu dia menggerogoti atau menginfeksi pada bagian usus dari tubuh manusia.